Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu aplikasi radiokimia dalam kimia analitik, analisis radiometri, dan juga analisis pengenceraan isotop. Nah, di sini poin pembahasannya yaitu ada pengertian radiokimia, pengertian analisis radiometri, pengertian analisis pengenceraan isotop, metode analisis radiometri dan metode analisis pengenceraan isotop, terus kegunaan radiokimia dalam analisis radiometri, kegunaan radiokimia dalam analisis pengenceraan isotop, dan penanggalan radiometri. Nah, pengertian radiokimia. Radiokimia adalah bidang kimia yang mempelajari material radioaktif, di mana isotop elemen radioaktif digunakan untuk mempelajari karakteristik dan reaksi kimia isotop non-radioaktif. Jadi, kebanyakan radiokimia itu berhubungan dengan penggunaan radioaktivitas untuk mempelajari reaksi kimia. Pada umumnya juga, cara yang digunakan dalam pemisah radiokimia ini sama saja dengan cara pemisah konvensional zat yang tidak radioaktif. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian analisis radiometri. Nah, analisis radiometri adalah cara analisis kimia untuk unsur atau zat tak radioaktif dengan jalan penambahan zat radioaktif. Jadi, analisis radiometri ini digunakan untuk menentukan kadar zat yang sangat rendah dalam suatu campuran. Jadi, prinsip dari teknik radiometri sederhana yaitu mengukur aktivitas untuk mengindikasi jumlah substan tertentu yang ada. Selanjutnya, pengertian analisis pengenceraan isotop. Nah, analisis pengenceraan isotop atau disebut dengan API itu merupakan indikator metode radioanalitik yang paling banyak digunakan. Jadi prinsip dasar API adalah jika perunut radioaktif dicampur ke dalam senyawa yang tidak mengandung radioaktif dan yang sejenis dengan perunutnya, maka aktivitas jenis dari perunut radioaktif tersebut berkurang. Adapun metode analisis radiometri yaitu metode yang digunakan dalam analisis terhadap data radiometri. Yang pertama adalah analisis pembuatan peta menggunakan sistem 6 dimensi, yaitu peta potasium, thorium, uranium, rasio U per TH dan rasio TH per K dan rasio U per K. Jadi interpretasi dari data rasio U per TH atau TH per U itu dapat digunakan untuk membedakan derajat diferensiasinya. Selanjutnya ada komparasi antara hasil pengukuran radiometri di permukaan dengan keberadaan biji di bawah permukaan yang diketahui dari hasil pemboran sebelumnya. Jadi yang ketiga ada analisis kesesuaian penerapan interpretasi log gamma ILG atau mendapatkan data kadar uranium dari data log sinar gamma. Jadi interpretasi log gamma ILG itu merupakan suatu metode untuk mendapatkan data kadar uranium dari konversi nilai bacaan sinar gamma yang terbaca pada saat pengukuran logging di dalam lubang bor. Selanjutnya ada metode analisis pengenceraan isotop. Nah, dalam konsep paling sederhananya, metode pengenceraan isotop terdiri dari tambahan jumlah yang diketahui dari zat kaya isotop ke dalam sampel yang telah dianalisis. Jadi, analisis yang digunakan dalam metode ini adalah analisis uranium dan thorium dalam limbah radioaktif dari proses daur bahan bakar nuklir yang dapat dilakukan dengan pengkajian metode analisis uranium dan thorium dalam limbah radioaktif dari proses daur bahan bakar nuklir. Jadi metode analisis uranium dan thorium itu dalam pengkajian ini terdiri dari metode titrimetri, spektrofotometri, UV-Vis, fluorimetri, HPLC, polarografi, spektrografi emisi, AAS, spektrofotometri alfa, dan spektrofotometri massa. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk analisis uranium dan thorium untuk konsentrasi rendah itu menggunakan metode spektrometri UV-Vis lebih baik daripada metode titrimetri. Walaupun kedua metode ini sangat memadai, jadi analisis U dengan metode titrimetri yang paling baik adalah metode modifikasi Davis-Gray dengan RSD lebih dari 1%, sedangkan metode spektrometri UV-Vis reaksi yang paling baik digunakan adalah peroksida pada pH 12 yang dapat memberikan RSD 0,02%. Sedangkan untuk analisis uranium dan thorium dengan konsentrasi sangat rendah itu dapat digunakan dengan metode analisis aktivasi neutron AAN, spektrofotometri APA, dan spektrofotometri massa. Nah, selanjutnya ada kegunaan radiokimia dalam analisis radiometri. Jadi, analisis radiometri itu dapat digunakan untuk menentukan tiap senyawa maupun unsur asalkan dipenuhi syarat berikut. Yang pertama itu harus adanya reaksi radioaktif
yang sesuai dan yang dapat membentuk turunan dengan zat yang hendak ditentukan. Kemudian ada yang kedua, ada reaksi yang terjadi harus berlangsung sempurna atau hampir sempurna ke satu arah. Yang ketiga ada senyawa turunnya yang berbentuk dapat dipisahkan dari reaksi yang berlebihan. Yang ketujuh ada kegunaan radiokimia dalam analisis pengencer isotopnya. Nah, penggunaan isotop dalam bidang analisis itu digunakan untuk menentukan unsur-unsur keloid dalam cuplikan. Jadi, analisis dengan radioisotop itu atau disebut radiometrik itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisis pengencer isotop, di mana larutan yang akan dianalisis dan larutan standar ditambahkan sejumlah larutan yang mengandung suatu spesies radioaktif. Kemudian zat tersebut dipisahkan dan ditentukan aktivitasnya. Jadi, konsentrasi larutan yang dianalisis itu ditentukan dengan membandingkan dengan larutan yang standar. Selanjutnya, ada penanggalan radioaktif. Jadi, penanggalan radiometrik sering juga disebut penanggalan radioaktif adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui usia pada berbagai benda yang biasanya didasarkan pada perbandingan antara jumlah banyaknya isotop radioaktif alami yang ada dengan produk-produk hasil peluruhannya dengan menggunakan tingkat peluruhan yang telah diketahui. Jadi teknik ini adalah sumber utama atas informasi mengenai umur absolut dari bebatuan dan fitur-fitur geologi lainnya, termasuk usia bumi itu sendiri. Dan dapat pula digunakan untuk menentukan usia berbagai bahan alami serta bahan-bahan buatan manusia bersama dengan prinsip-prinsip stratigrafinya. Terus metode penanggalan radiometrik juga digunakan dalam geokronologi untuk menetapkan skala waktu geologi. Jadi teknik-tekniknya yang paling terkenal diantaranya adalah penanggalan radiokarbon, penanggalan potasium argon, dan penanggalan uranium timah. Daftar pustakanya yang bisa kita baca. Kemudian sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya salah, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.